Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat semuanya di kelas 5 ya. Alhamdulillah kembali bertemu dengan Ustadz untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Ya, kita akan melanjutkan kegiatan belajar tentang PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Kalau sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan tentang berkaitan dengan puasa Ramadan. Ya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada hal-hal yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Bahkan sampai dengan hal-hal yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan. Kali ini Ustadz akan melanjutkan penjelasan Ustadz tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Baik, yang pertama adalah tentang sholat tarawih ya anak-anak semuanya. Sholat tarawih itu apa sih? Nah, sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Kalau tidak di bulan Ramadan, maka tidak disebut sebagai sholat tarawih, tapi disebut sebagai sholat malam biasa. Akan tetapi anak-anak semuanya, kalau dilaksanakan di bulan Ramadan saja, sholat malamnya itu namanya adalah sholat tarawih. Kapan Ustadz dilaksanakannya? Dilaksanakannya sholat tarawih itu adalah ketika setelah kita melaksanakan sholat isya. Nah, biasanya kan kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Nah, waktunya itu sangat panjang sebenarnya. Mulai dari setelah sholat isya sampai waktu fajar. Waktu fajar itu apa? Waktu di mana kita memasuki masa puasa. Nah, apa itu? Yaitu subuh. Kalau sudah subuh kan biasanya kita sudah melaksanakan puasa. Itu adalah batasnya. Jadi sampai sebelum terbit fajar ya. Itu kita masih bisa melaksanakan sholat malam yang namanya sholat tarawih. Kemudian berapa rakaat Ustadz? Boleh 8 rakaat, boleh juga 20 rakaat. Nanti Ustadz akan jelaskan lebih detail tentang rakaatnya ya. Selanjutnya dari segi bahasa Arab, tarawih itu berasal dari jamak dari kata tarwihatun yang artinya adalah waktu sesaat untuk istirahat. Dari sini kita tarik kesimpulan bahwa sholat tarawih itu adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Kemudian rokaatnya boleh 8 atau juga 20 dengan istirahat. Biasanya kan setelah sholat, istirahat duduk dulu, tidak langsung dimulai kan sholat berikutnya. Nah, itu adalah kesimpulan dari sholat tarawih. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengerjakan. Nah, ini tadi. Di masa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sholat tarawih dilaksanakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Setelah 2 rakaat 1 salam dilanjutkan sholat berikutnya. Nah, biasanya ada jeda-jedanya. Kemudian Nabi juga menyempurnakan dengan sholat witir 3 rakaat 1 kali salam saja. Ya. Jadi setelah sholat tarawih itu kemudian dilaksanakan sholat witir. Nah, bilangannya adalah ganjil ya. Kemudian di masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dilaksanakan 20 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Sama juga. Nah, bedanya di sholat witirnya. Kalau di masa Rasulullah, sholat witirnya 3 rakaat langsung salam. Nah, kalau di masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat witir itu 3 rakaat 2 kali salam. Bagaimana itu caranya? 2 rakaat terlebih dahulu salam, kemudian ditambah lagi satu rakaat. Nah, ini dia tentang witir. Nabi pernah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu witir, ganjil, 1, esa itu 1 ya, dan suka kepada witir. Maka sholatlah wahai ahli Quran. Ya, kita semuanya tergolong kepada ahli-ahli Quran. Orang-orang yang senantiasa belajar dan mengamalkan Al-Quran. Ya, anak-anak semuanya. Maka sholat witir ini menjadi sholat penyempurna dari sholat malam kita. Nah, yang harus dicermati adalah sholat witir hanya dilaksanakan 1 kali saja
setiap malamnya. Tidak boleh lagi misalnya setelah sholat tarawih sudah witir, kemudian sebelum sahur, makan sahur, kalian melaksanakan sholat malam lagi. Nah, karena tadi sudah sholat witir, maka tidak usah ditutup sholat malamnya yang sebelum sahur itu, tidak usah ditutup dengan witir. Cukup satu kali saja sholat witirnya. Boleh di awal setelah kita melaksanakan sholat tarawih, atau di akhir setelah kita melaksanakan sholat malam sebelum kita melaksanakan sahur. Ya, sholat witir adalah utama, tidak ditinggalkan karena sangat istimewa. Selanjutnya anak-anak, nah ini adalah dalilnya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharap pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Jadi begitu hebatnya sholat malam itu ya, sampai Allah mengampuni kita, Allah memberikan pahala kepada kita semuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan sholat tarawih yang pertama adalah dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi ya dasarnya adalah karena iman, karena takwa, maka kita semakin berserah diri kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga adalah pahala ibadah ditulis sebagai sholat satu malam penuh. Luar biasa sekali kan? Kita melaksanakan sholat tarawih itu meskipun tidak sampai satu malam penuh, tapi pahala yang kita dapatkan itu seperti halnya kita melaksanakan sholat satu malam penuh. Syukur-syukur nanti. Jangan lupa, yang penting juga di saat pagi ya, sholat sebelum subuh, sholat qobliyah sebelum subuh. Nah, seperti dunia seisinya, berapa kayanya kita, berapa hebatnya kita, karena memiliki dunia seisinya dengan hanya sholat sebelum sholat subuh. Dan yang terakhir, keutamaan sholat tarawih adalah mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Kenapa kok mempererat silaturahmi? Karena ketika kita melaksanakan sholat tarawih, biasanya kita laksanakan di masjid, di musola gitu ya. Jadi kan kita bertemu dengan orang lain, kita bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Nah, makanya kita dengan itu kita mempererat silaturahmi kita kepada saudara sesama muslim. Itu saja anak-anak tentang sholat tarawih ya. Selanjutnya adalah tadarus Al-Quran. Ini yang biasanya dilaksanakan setelah sholat tarawih, kemudian dilanjutkan witir, setelah itu diakhiri atau biasanya malamnya kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Nah, dari bahasa Arab ya, darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Jadi kalau kesimpulannya, karena tadarus Al-Quran, maka kita adalah sedang mempelajari Al-Quran. Di masa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sepertinya sampai sekarang pun masih banyak yang melaksanakan seperti ini. Jadi ada yang membaca Al-Quran itu hingga khatam berulang kali. Ada juga yang menghafalkan, kayak anak-anak hebat kelas 5 SDIT Al-Uswah. Nah, setiap hari hafalan dan menjaga hafalannya. Kemudian ada juga yang mempelajari isi kandungannya, dipahami, dibaca artinya, dibaca sebab-sebabnya, asal-usulnya, dan lain sebagainya. Kemudian setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Jadi luar biasanya bulan Ramadan itu sampai-sampai malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu siapa sih? Malaikat yang membawa wahyu. Nah, setelah wahyu itu diberikan semuanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setiap tahunnya Jibril masih mengecek untuk mengetahui, mendengarkan, menyimak kembali hafalannya Nabi Muhammad itu seperti apa, apakah sudah bagus,
atau ada kesalahan. Jika ada kesalahan, maka diperbaiki oleh malaikat Jibril tersebut. Seperti halnya kalian semuanya ya, anak-anak semuanya, ketika kalian menghafalkan Al-Quran, setelah menghafalkan, kemudian kalian ada saatnya murojaah. Murojaah itu adalah untuk menjaga kualitas hafalan supaya tidak hilang, supaya tidak lupa. Terus kemudian ada juga sertifikasi tahfidz. Nah, seperti itu adalah untuk menjaga agar hafalan yang telah kalian hafalkan semakin kuat, semakin lancar, dan semakin hebat. Nah, ini tata cara tadarus yang baik. Yang pertama adalah wudhu terlebih dahulu. Nah, sebelum baca Al-Quran kita disunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Kemudian membaca ta'awudz dan basmalah seperti biasa ya. Kemudian di tempat yang suci, baik di musola, di rumah atau di mana, carilah tempat yang bagus, tempat yang suci untuk melaksanakan tadarus. Selanjutnya berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Iya anak-anak. Jadi meskipun kita baca Al-Quran itu, kita harus senantiasa menutup aurat kita. Al-Quran itu Al-Quran suci ya, kitab yang suci. Maka kita harus ketika membawanya harus dengan baik, membacanya harus juga dengan menutup aurat dan berpakaian yang bersih. Selanjutnya dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Kemudian membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, tidak perlu cepat-cepat. Yang penting bacaannya harus baik, benar, dan lancar. Biasanya kalau dilaksanakan dengan tergesa-gesa dan tidak tenang, maka bacanya biasanya bisa salah. Tajwidnya salah, kurang sempurna, kemudian makhrajnya juga kurang sempurna. Maka anak-anak semuanya ketika membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan tenang, bacalah Al-Quran dengan tidak tergesa-gesa, dan kemudian bacalah dengan suara yang sedang, suara yang merdu juga. Kemudian tidak berbicara atau tidak bergurau, ya, tidak bercanda ketika membaca Al-Quran, karena di situ ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Masa kita baca kitabnya Allah, kita dengan guyonan, masa kita dengan bercanda, bermain, dan lain-lain. Jadi kalau kita baca Al-Quran, semoga kita bisa serius, sehingga kita mendapatkan pahala yang Allah berikan. Kemudian, nah ini dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, yang sudah bacaan Al-Qurannya bagus. Misalnya kalian biasanya dengan ustadz-ustadzah, dengan orang tua kalian, dengan kakak kalian, supaya bacaannya bagus. Kalau ada salah, biar ada yang mengingatkan. Satu saja salah, nanti bisa artinya salah, kemudian maknanya salah. Akhirnya bukan pahala yang didapatkan, malah dosa karena kesalahan arti. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang manfaat tadarus ya. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Semakin sering dibaca maka semakin lancar. Yang ketiga adalah terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Yang keempat, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan, karena pahalanya berlipat-lipat ganda. Yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Jadi kalau kalian baca artinya itu banyak sekali ilmunya. Baru artinya itu, belum asbabun nuzulnya, sebab diturunkan ayat tersebut, belum lagi kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Sangat luar biasa sekali. Selanjutnya adalah memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 7, dapat menambah pengetahuan, memperoleh pahala, dan bersilaturahmi dengan teman-teman. Dan yang kedelapan adalah teristimewa pada bulan Ramadan, semua amal kebaikan, pahala dilipat gandakannya, tadi saya sampaikan. Nah ini dalilnya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar
dan yang salah. Jadi anak-anak semuanya sudah jelas di Al-Quran itu petunjuk bagi kita, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu ya anak-anak semuanya tentang pelajaran kali ini. Kalian juga bisa mempelajarinya di buku PAI ya, buku PAI kalian juga pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.